Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nayira Vincentia Kuncoro dengan NIM A11 2022 14226. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proses prediksi. Tahapannya dilakukan meliputi eksplorasi data, preprocessing, pemodelan, penyeimbangan data, dan optimasi model. Nah, dari dua dataset yang diberikan, saya memilih Ryan in Australia karena saya rasa data ini lebih besar ya dibandingkan yang diabetes. Dataset ini terdiri dari 145.460 baris dan 23 kolom. Nah, langsung saja kita ke exploratory data analysis. Pertama, struktur data ini akan menjelaskan gambaran umum dataset untuk memahami karakteristik datanya sebelum kita analisis lebih lanjut. Di sini saya menggunakan cara menaruh dataset ke drive, lalu saya muat di sini karena biar tidak hilang-hilang saja. Lalu kita cek file directory-nya apakah sudah benar atau belum. Lalu kita lihat preview datasetnya. Ini untuk menampilkan 5 baris pertama. Jumlah kolom sudah saya jelaskan tadi. Jumlah barisnya ada 145.460 dan kolomnya ada 23. Ini untuk informasi datasetnya. Ada tanggal, lokasi, temperatur minimal, temperatur maksimal, dan lain-lain. Ini untuk tipe datanya secara lebih singkat. Ada data numerik, float, dan data kategorikal objek. Nah, kita pisahkan menjadi dua. Lalu kita ke target variabel, ini ada no dan yes. No untuk tidak hujan dan yes untuk hujan. Nah, kita ke analisis deskripsi numerik. Ini menampilkan min, median, minimum, dan maksimum untuk fitur numerik. Contohnya seperti ini, rainfall, ini kan 0 ya medianya, jadi kemungkinan tidak akan terjadi hujan sama sekali, tapi ini maksimalnya tinggi sekali, jadi bakalan mungkin bisa terjadi curah hujan yang tinggi. Lalu kita ke hubungan antar fitur korelasi numerik. Kalau yang atas ini berarti yang merah ini berarti cukup tinggi, kalau yang ini negatif, ini positif, yang merah positif, yang biru negatif. Nah, yang mendekati ini berarti kemungkinan bakalan tinggi ya mendekati satu ini. Seperti 0,96 dan 0,9 di pressure 9 IM dan pressure 3 PM. Kemungkinan bakalan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Kita lanjut, cek missing value apakah ada nilai kosong atau tidak di dataset ini. Langsung ke visualisasinya saja. Terlihat kalau dataset sunset, evaporation, dan ini cloud 3 PM, cloud 9 IM itu paling tinggi ya, maksudnya. Tuh, 4 ini. Banyak nilai none-nya. Kita cek data duplikat. Lalu kita ke pre-processing data. Nah, pre-processing yang pertama kita menghapus fitur-fitur yang nggak diperlukan, kayak data dan lokasi aku rasa nggak diperlukan buat ini ya, prediksi. Lalu kita mengganti nilai yang tanda tanya menjadi none, biar mudah buat diproses ke Pandas. Lalu kita cek nilai unik buat tahu apa ada data yang aneh atau tidak, biar gampang nanti prosesnya. Kita lanjut mengisi missing value dengan modus dan min. Untuk kategorikal kita isi missing value-nya dengan modus, sedangkan untuk numerik kita isi dengan min. Kita cek lagi dan 0 ya, berarti udah keisi semua. Diisi dengan fitur numeriknya diisi dengan min, fitur kategorikalnya diisi dengan modus. Lalu kita menghapus data duplikat yang tadi. Sekarang datanya ada 145.228 baris dan 21 kolom. Kolom data dan lokasi sebelumnya sudah kita hapus ya. Lalu kita lihat distribusi targetnya. Nah, no ini kan tinggi ya dibandingkan yang yes. Datangnya lebih tinggi dibandingkan yang yes. Berarti terjadi imbalance. Nggak sama, nggak seimbang. Jadi no lebih banyak daripada yes. Timpangnya jauh ya. Nanti kita seimbangin. Tapi kita sekarang ke encoding dulu. Nah, encoding ini dilakukan buat ngubah data numerik jadi data kategorikal. Kita gunain label encoder. Ini diterapin pada fitur arah angin dan variabel hujan aja. Setelah itu kita melakukan pembersihan data, cleaning data agar data bersih. Sehingga data menjadi seperti ini. Kita lalu split datanya sebelum ke modeling.
Untuk modeling, untuk pemodelannya saya memilih 3 ini karena logistic regression ini sebagai model baseline. Baseline karena dia paling mudah, paling cepat buat ininya, prosesnya. Lalu kedua saya ambil random forest karena random forest ini kan terdiri dari beberapa decision tree, terdiri dari beberapa pohon. Jadi saya rasa akurasinya pasti lebih bagus. Lalu untuk yang ketiga saya memilih gradient boosting karena pasti ini performanya bakalan jadi lebih baik dan lebih tinggi. Saya rasa akurasinya akan terboost. Boosting ya. Lalu kita ke evaluasi model. Nah, langsung ke confusion matrix-nya. Untuk TN-nya itu logistic regression ada 21.441 bisa memprediksi hujan, sedangkan 3.407-nya tidak bisa. Untuk random forest 21.626-nya bisa memprediksi hujan, untuk 3.215-nya tidak bisa. Lalu gradient boosting 21.491 ini bisa memprediksi hujan, sedangkan 3.279-nya tidak bisa. Jadi untuk prediksinya random forest ya yang mengungguli daripada ketiganya. Disusul sama disusul gradient boosting. Kita bisa lihat sendiri ini akurasinya emang benar random forest unggul di angka 0,85, precision 0,75, recall 0,49, advance score 0,59. Nah, disusul dengan gradient boosting kalau di sini 0,84, untuk akurasi precision 0,72, recall 0,48, advance score 0,58, dan terakhir ada logistic regression dengan akurasi 0,84, precision 0,70, recall 0,46, dan advance score 0,56. Tuh, emang paling tinggi ya random forest kalau dari visualisasinya dibandingkan yang lain. Nah, untuk mengatasi ketimpangan tadi, kita ke smooth ya. Nah, smooth ini dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas target tadi. Sebelum smooth kan lebih tinggian yang 0 ya, yang tidak, yang no. Nah, sekarang jadi seimbang. Nah, si smooth ini menggunakan data sintetis, bukan duplikasi data, jadi aman. Lalu kita terakhir ke optimasi model. Saya menggunakan hiperparameter tunasi parameter terbaik, agar model lebih akurat dan performanya makin maksimal harusnya. Tapi kita lihat dulu deh. Kita langsung ke perbandingannya aja lah ya. Untuk logistic regression sebelumnya kan 84. Setelah dituning malah turun jadi 0,78. Untuk precisionnya yang 0,8, dan setelah kita lihat malah naik ya. Untuk no-nya malah naik ya. Tapi untuk yes-nya 0,71, jadi turun juga. Ini turun. Lalu untuk random forest akurasinya dari 85, no-nya 87, 9591, 75, 50, 60. RF 0, 9, juga turun. Salah RF ini turun juga, ternyata turun 1%. Tapi no-nya ini turun. Yes-nya naik, F1 score-nya naik. Untuk gradient boosting mana? Before-nya 0,84, precision 87, recall 95, 72, 0,49. Gradient boosting after-nya turun juga ya. Turun. No-nya naik ya. Yes-nya ini, F1 score-nya juga naik. Nah, berarti malah kesimpulannya tuh setelah di parameter tuning tuh malah turun ya untuk akurasinya. Nah, tapi F1 score-nya mereka naik semua. Yang dari 0,50-an jadi 0,60-an. Nah, untuk perbandingannya, ini random forest selalu jadi yang paling tinggi dari logistic regression dan gradient boosting. Jadi berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa preprocessing dan penyeimbangan data ini sangat berpengaruh terhadap performa model kan. Kombinasi smooth juga, tapi untuk hiperparameter tuning aku rasa nggak terlalu signifikan juga, malah akurasinya turun ya. Jadi kesimpulannya random forest
Untuk modelnya, Random Forest ini paling bagus buat memprediksi hujan pada dataset cuaca Australia.